Baik, selamat malam untuk Kak Aldi dan Kak Rindo. Berikut kami akan presentasikan hasil diskusi tentang laporan outline perencanaan SDM Desa Wisata Tingkirlor. Next, berikut nama kelompok kami, kelompok 11, terdiri dari Haris Nusi, Ricardo Elisas, dan saya sendiri Surat Setiawan. Next. Oke, selanjutnya saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakangnya itu Indonesia yang terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Selain itu, juga masih banyak pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi serta memiliki keanekaragaman bahasa, budaya, agama, suku, dan adat istiadat. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki tersebut sangat mendukung berkembangnya industri pariwisata. Karakteristik sumber daya alam dan masyarakatnya sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai potensi wisata yang akan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Potensi pariwisata yang dimiliki haruslah dikelola oleh orang-orang yang ahli dalam kepariwisataan. Dengan adanya para ahli tersebut dapat menggali potensi objek wisata dengan baik yang akan meningkatkan keuntungan pendapatan besar. Next. Oke, selanjutnya rancangan pelatihan. Yang pertama, creativity training atau pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas ini dilakukan untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan baru dan skill pada masyarakat di desa Tingkirlor, sehingga dapat menguasai beberapa teknik kreativitas yang benar-benar sehingga bisa menerapkan skill-skill dan ide baru. Yang kedua, skill training atau pelatihan keahlian. Pelatihan ini dilakukan supaya masyarakat di desa wisata Tingkirlor memiliki kompetensi yang sangat baik dan mampu menguasai keterampilan baru dan skill, sehingga bisa mengatasi kekurangan dari masyarakat di desa wisata Tingkirlor. Next. Yang ketiga, language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan ini mengenai bahasa sangatlah penting di dalam dunia pariwisata, terutama bagi seseorang pemandu wisata, dikarenakan sasarannya adalah wisatawan yang datang dari luar negeri. Dengan adanya sebuah pelatihan ini, masyarakat yang ada di desa Tingkirlor serta bisa meningkatkan dan dapat menguasai komunikasi bahasa-bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada masyarakat yang ada di desa Tingkirlor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haris. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran kinerja yang akan dicapai. Di sini ada 7 sasaran kinerja yang akan dicapai menurut pengetahuan atau sikap yang diharapkan untuk dimiliki oleh peserta. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pada sebuah organisasi. Yang kedua, memperoleh juga pengertian dan pemahaman yang lengkap mengenai pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dalam keadaan yang normal serta aman dan terkendali. Yang ketiga, membantu para pemimpin organisasi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, memasukkan mentah atau raw input, yaitu peserta dengan karakteristiknya seperti keterampilan dan keahlian, jenis
kelamin, pengetahuan, kebutuhan belajar, pendidikan, latar belakang ekonomi, dan latar belakang sosial budaya. Yang kelima, proses adalah lulusan yang sudah mengalami proses pembelajaran dalam pelatihan. Yang keenam, masukan lain atau other input adalah daya dukung pada pelaksanaan sebuah pelatihan lapangan kerja seperti pada pemasaran informasi dan situasi untuk sosial budaya yang berkembang. Yang ketujuh adalah pengaruh IMPACT, yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta pelatihan, yang sangat meliputi di peningkatan pada taraf hidup. Kegiatan ini membuat orang lain membelajarkan hal-hal lebih lanjut dan peningkatan partisipasi dalam sebuah kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat. Dan selanjutnya mengenai mengidentifikasi apa saja yang harus diingat yang mampu dikerjakan oleh peserta setelah pelatihan. Ada 3. Yang pertama, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seseorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job competent, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang kedua, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menahan dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis, pengembangan kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya manusia untuk promosi dari dalam pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karir. Dengan secara berkeseimbangan, mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusia melalui pelatihan, manajer dapat menikmati karya yang berbobot, termotivasi, dan memuaskan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru dipekerjakannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Next, ada rencana evaluasi pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Evaluasi pelaksanaan pemandu wisata dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan mengukur sejauh mana penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta. Setelah selesai mengikuti kegiatan diklat, evaluasi pelaksanaan diklat pemandu wisata dilakukan dengan 2 cara, yaitu pre-test dan post-test. Yang pertama, pada tahap pre-test ini presentasi diberikan pertanyaan yang terkait dengan materi kesantuan dan hospitality dan teknik memandu wisata dalam mengantarkan tamu pada kegiatan di wilayah Desa Tingkir Lor. Pre-test ini dilakukan secara lisan. Yang kedua, pada tahap post-test ini instruktur memberikan evaluasi terkait dengan hasil akhir dari pelaksanaan pelatihan, menunjuk pada materi yang diberikan pada saat pelatihan maupun pada saat pelaksanaan praktik lapangan. Dari hasil post-test ini terdapat perubahan keterampilan berbahasa Inggris peserta dengan tingkat kesantunan dan public speaking yang cukup signifikan, termasuk adanya peningkatan pengetahuan tentang guiding atau yang dimaksud dengan teknik memandu wisata. Oke, dan next slide akan dijelaskan oleh Saudara Surat.
Baik, saya akan menjelaskan tentang rancangan aktivitas pelatihan. Mengembangkan strategi instruksional, pilih aktivitas pra-instruksional, cara presentasi, metode partisipasi, diskusi, permainan, dan lain-lain, dan teknik penilaian. Berikut urutan kegiatan instruksional, yaitu memotivasi untuk menarik perhatian, menjelaskan tujuan instruksional kepada peserta, mengingatkan kompetensi prasyarat, memberi stimulus, yaitu masalah, topik, dan konsep, memberi petunjuk belajar, mendorong peserta untuk tampil, memberi balikan, menilai tampilan, dan menyimpulkan. Next, topik dan materi pelatihan. Topik dan materi pelatihan. Next, kemampuan akhir. Saya akan baca langsung ke nomor 2. Kemampuan akhir, peserta harus memiliki skill dalam berbahasa Inggris. Materi pelatihannya, praktik lapangan, metode pelatihannya, diskusi dan praktik lapangan. Indikatornya, peserta mampu melakukan komunikasi dengan baik. Alokasi 45 menit. Penilaian tugas individu. Yang ketiga, peserta harus berperilaku baik dan tidak membosankan. Materi pelatihannya, teknik membantu wisatawan dalam mengantarkan tamu pada kegiatan trekking. Metode pelatihannya, praktik lapangan, dan indikatornya, peserta mampu memberi kenyamanan kepada wisatawan. Alokasi waktu 50 menit. Jenis penilaian 3 jenis penilaian 50 tugas individu. Yang keempat, kemampuan akhir. Peserta mampu mempunyai skill public speaking. Materi pelatihannya, praktik lapangan, metode pelatihannya, presentasi, diskusi, dan tutorial. Indikatornya, peserta mampu berbicara yang terstruktur dan mudah dipahami oleh banyak orang dalam waktu singkat. Alokasi waktu 50 menit. Jenis penilaian tugas individu. Yang kelima, peserta mampu memahami konsep krida memandu wisata. Materi pelatihannya, praktik lapangan, metode pelatihannya, presentasi dan praktik lapangan, dan indikatornya, peserta menjelaskan pengetahuan tentang daya tarik desa wisata Tinkerlor. Alokasi waktu 60 menit, jenis penilaian tugas individu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyambutan dan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.